Selamat pagi Morning People. Kali ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat inspiratif. Betul banget. Ada siapa Cici? Ada Dokter Mardita dan juga pasti ada Oma Mila. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Waduh, nih Oma nih awet Ya. muda nih ya. Oma, aku pengen tanya nih Oma, cucu online-nya nih Oma. Oma bisa diceritain gak sih pengalaman saat dulu mengalami, mohon maaf, gangguan pendengaran nih Oma? Awalnya sebenarnya ada komplain dari suami dan anak-anak. Oh gitu komplain. Mama kalau diajak bicara kenapa sih susah bener, mesti berulang-ulang, mesti suaranya gede. Terus kalau nonton TV itu volumenya dipasang keras-keras, sampai tetangga juga bisa kedengeran. Wah, jadi tetangganya Oma kedengeran sampai Nah di situ baru saya sadar, baru ngeh. Wah, ada yang nggak beres nih sama pendengaran saya. Oke. Gitu. Dari situlah Oma baru merasa kayaknya Sadar. something wrong nih. Ya, something wrong. Nah setelah itu Oma langsung pergi untuk ngecek pendengaran. Pertanyaan kedua. Iya. Nah tapi dokter, aku penasaran deh. Ini kan kalau misalnya Oma, kalau kita lihat kan masih awet muda nih ya. Ya. Nah ini tuh pada usia berapa sih dok sebenarnya lanjut usia ini mengalami penurunan pendengaran? Terus begitu tanda-tandanya seperti apa? Betul sekali. Oke, jadi sebetulnya gangguan pendengaran yang diakibatkan karena faktor usia gitu ya, karena lanjut usia, itu tuh kita sebut dengan presbikusis. Nah, Presbikusis. betul. Oke. Nah, presbikusis ini biasanya terjadi di antara usia 65 sampai dengan 75 tahun Oke. mulainya. Nah, tapi sebetulnya nggak nutup kemungkinan juga sih sebelum 65 ataupun setelah 75 tahun. Oh gitu. Seperti itu. Tanda-tandanya tuh tahu kayak gitu gimana tuh dok? Oke, jadi biasanya gini nih, buat Oma sendiri biasanya memang kadang diawali ada berdengung atau misalnya kalau ngedenger sesuatu tuh nggak jelas gitu kata-katanya. Samar-samar gitu ya? Betul. Nah, tapi buat kita nih yang memang kita kan hidup bareng-bareng sama Oma, Ya. Opa gitu, biasanya tuh kita gini Oma itu kalau lagi nonton TV, biasanya tuh volumenya keras banget gitu. Kalau belum pakai alat bantu dengar ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong, biasanya tuh kata-katanya pengen diulang gitu. Atau bahkan kalau memang gangguan dengarnya itu udah tambah berat, biasanya kita harus teriak-teriak ngomongnya itu. Oke. Gitu. Nah untuk Oma sendiri nih, bagaimana tanggapan dan dukungan dari keluarga saat mengetahui bahwa Oma, mohon maaf, ada gangguan pendengaran nih Oma? Wah puji Tuhan sekali, Heeh. suami dan anak-anak perhatian. Perhatian ya. Jadi saya diajak suami periksa ke dokter THT. Ya. Dokter HT periksa, akhirnya saya dirujuk ke Kasum Hearing Center. Ya. Wow, dirujuk ke situ. Itu dirujuk Setelah ke itu? situ. Terus akhirnya mulai dipakai nih? Belum dong. Belum dipakai. Mau di situ Didiagnosa pergi- dulu sama didiagnosa dokter. dulu ya. Iya. Tapi dokter nih kan kalau misalnya ketika Oma pergi ke Kasum Hearing Center, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dan dukungan seperti apa gitu loh yang harus diberikan kepada orang lansia? Betul sekali. Sebetulnya sih gini, kita mungkin di rumah ya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih yang punya oma, opa, orang tua di rumah, kita tuh harus aware sih dengan tanda-tanda gangguan pendengaran yang sebelumnya saya udah sebutin itu. Ya. Karena presbikusis itu kan itu penurunan pendengarannya itu kan bertahap. Yap. Jadi suka nggak dirasain gitu. Jadi kalau udah lebih lanjut barulah dirasain sama oma, opa karena mereka udah ada gangguan sama aktivitas sehari-harinya seperti Ya. itu. Nah jadi buat kita nih yang memiliki orang tua yang kita curigain ada gangguan pendengaran, baiknya itu kita langsung periksakan pendengarannya dan biar kita tahu solusi apa yang paling tepat. Berarti Oh, sebenarnya ya. yang tahu itu, yang aware itu adalah keluarga. Keluarga dulu. ya. Betul, betul. Biasa seperti itu. Yang di Awal-awal- samping kita itu. Awal-awal Oma pas waktu dibilang sama keluarganya, kenapa sih nggak bisa dengar? Oma masih, kenapa sih saya apa gimana? Atau Oma nggak ngerasa kalau ini sebenarnya aku dengar kok gitu? Gitu. Boleh dong diceritain? Enggak juga sih. Nggak juga ya, Nggak biasa juga aja sih. ya. Oh gitu. Nah Emang dokter udah- saya mau tanya emang nih udah dokter. nggak denger. Emang udah nggak ada. Gejala presbikusis ini sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih dokter ketika sudah menggunakan alat bantu ini dokter? Atau bisa diringankan saja dokter?
Oke, jadi sebetulnya kalau memang ada masalah presbikusis ini, Ya. salah satunya itu treatmentnya yaitu dengan alat bantu dengar. Ya. Seperti itu. Nah, alat bantu dengar memang fungsinya itu adalah memperkeras suara. Memperkeras suara. Betul, yang Oke. didengar. Nah, jadi sama kayak kacamata sebetulnya, membantu untuk melihat dan alat bantu dengar itu membantu untuk memperkeras suara. Oke. Gitu. Awal-awal pakai itu ada efeknya nggak sih dokter? Kalau misalnya kita alat bantu dengar gitu, biasanya ada kayak nging gitu nggak sih dokter Atau awal-awal? kaget pendengaran jadi kok jadi jelas banget sih gitu. Betul, ya memang pertama kali tuh biasanya macam-macam ya, apa reaksinya. Reaksinya Ada yang macam-macam. pertama itu langsung, oh enak ya, oh Ya. langsung bisa denger. Ada juga yang jadi happy banget, ada juga sampai terharu gitu. Kok Oke. saya sebelumnya nggak denger kok jadi ada suara AC, jadi ada suara-suara yang biasanya sebelumnya nggak kedengar gitu. Kalau seperti saya itu. Kalau Oma kaget. Kalau Oma gimana? Aduh, Oma Karena saya Oma habis Kaget pakai. dengerin Oma, saya kaget. Kan Oma habis pakai, terus Enggak, gimana tunggu rasanya? dulu dong. Oh iya Iya, baik. iya. Kan dirujuk ke Kasum. Iya, betul. Kasum diperiksa Iya. macam-macam. Iya. Iya. Akhirnya ternyata betul emang saya butuh alat bantu dengar. Iya. Oh. Akhirnya Pas di Kasum, Heeh. saya dicobain yang ini sesuai dengan kebutuhan saya. Akhirnya Iya. dapet yang paling sesuai, paling cocok, paling nyaman. Oke. Waktu pertama kali pakai, saya kaget. Ini kok berisik amat sih? Berisik. Oh, jelas Oh, jadi karena Oma saking ya. jelas ya. Oh bener, Oh, suara suara AC. AC kedengeran. Kedengaran suara AC. Oh, gitu. Terus Suara saya hati disuruh saya ke kedengeran tempat nggak, Oma? parkir. Saya kaget, Heeh. soalnya selama ini di dunia saya sepi. Waduh. Sepi kan? Iya, iya, iya. Itu iya. udah usia berapa tuh? Jadi Heeh. udah bertahun-tahun. Nah. Jadi Oke. terus saya disuruh ke tempat parkir. Iya. Saya bilang ini berisiknya, ramenya, mobil yang lewat, yang parkir, tukang parkir teriak-teriak. Oke. Saya bilang kok nggak enak amat ya. Iya. Karena jelas ya. Tapi seru banget nih Oma, ceritanya benar-benar inspiratif banget Betul nih. sekali, Tapi Morning Morning People. People jangan kemana-mana ya, kita mau dengar keseruannya lagi Oma sharing sama kita, makanya tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Nah, Morning People, kita masih sama oma-oma tercinta kita ini. Ada Oma Mila dan juga Dokter Madita. Kita lanjut lagi ya Oma tadi. Betul. Morning People mungkin penasaran nih. Yang ketinggalan tadi di sini kita ulangin lagi. Oma pertama kali ke Kasum Hearing Center, pertama kali didiagnosis apa Oma? Setelah diperiksa-periksa ternyata memang saya butuh alat bantu dengar. Alat bantu dengar. ya. Dicobain, Mm-mm. cobain sampai dapet yang paling cocok. Sesuai dengan kebutuhan saya dan yang paling nyaman. Wah. Nah ini dia. Dan ini yang udah saya nyaman pakai sampai sekarang. Nyaman banget ya Oma ya. Nyaman. Oma, aku mau nanya nih Oma, Ya. sebelum menggunakan alat bantu dengar ini sama sesudah bedanya apa? Boleh dong di-sharing-sharing Iya. sama temennya nih Oma? Beda banget. Bedanya gimana Oma? Sebelumnya itu dunia saya sepi. Aduh. Karena nggak denger kan. Heeh. Tapi ini bunyi-bunyi dengung-dengung itu tinnitus. Ada tinnitus. Jadi bunyi. Apalagi kalau malam hari ya. Nah terus Setelah menggunakan saya alat. nggak denger. Jadi kalau ada kumpul-kumpul, ada acara reuni, Ya. saya lebih cenderung menjauhkan Oh jadi diri. minder ya Oma ya. Minder sih enggak. Karena nggak dengar ya? Oh, cuma menjauhkan diri. Soalnya kalau ngomong juga nggak nyambung. Oh iya Ntar iya. kalau iya, ditanya iya. apa-apa nggak bisa jawab. Ya, Oh iya, setelah benar. menggunakan gimana? Nah setelah menggunakan Ya. beda dong. Beda ya. Wede, denger. Langsung jelas banget Oma. Kaget. Oh kaget. Ceritain ke kita Kaget, kagetnya rame awalnya bener. gimana? Awalnya gimana? Rame bener. Rame banget. Tapi jadi saya udah lebih enak, Ya. lebih pede. Heeh. Jadi kalau ada acara reuni, acara di gereja, acara Rumpi-rumpi. keluarga besar, Heeh. berani ikut ngobrol. Oh, Wih, keren. Jadi kalau Berani. Oma lagi pengen gosip-gosip, sekarang udah bisa dengerin juga ya? Nggak kepo-kepoan sih. Aduh, Jangan terus kepo-kepoan. Nah terus, ini udah mau closing ya. Oh, enggak, belum. Masih jauh Oma, silakan Oma. Ceritakan Jadi, Oma. Tapi terus untungnya saya tuh denger nasihat dari Kasum. Ya. Dia bilang kalau pakai alat bantu dengar, harus pakai kanan dan kiri. Oh kenapa Oma? Dua. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita telinga, bukan telinga yang dengar, tapi otak. Oh. Ya. Jadi suara masuk dari sini,
ke sini, Heeh. si otak yang denger, Oh gitu. bukan telinga yang denger. Jadi kita harus pakai kanan dan kiri, dua. Gitu, dua. Untungnya saya ikutin nasihat itu dan sampai sekarang saya puas banget gitu. Wah. Tapi mesti sering-sering Mm-mm. cek ke kasum Ya. untuk servis. Mm-mm. Nah, after sale service-nya di kasum top. Wah, Mantap. hebat ya. Baik servisnya, pelayanannya, spare part-nya, Lengkap semuanya ya? beres. Beres. Itu yang paling penting kalau kita beli barang-barang luar biasa begini. Waduh. Dokter. Oke. Heeh. Sekarang ke dokter ya. Dokter ini kan tadi kan dibilang katanya servisnya lengkap gitu Betul sekali. kan. Sebenarnya kita pengen tahu nih solusi atau treatment apa sih yang harus dilakukan oleh lansia dengan gangguan pendengaran presbikusis. Presbikusis. Oke, jadi sebetulnya di Kasum Hearing Center ini kita tuh punya tagline ya, yaitu One Stop Hearing Solution, Ya. gitu ya. Jadi for all your hearing problem. Jadi semua gangguan pendengaran kita ada solusinya, gitu. Jadi tergantung masalahnya, Ya. seperti itu. Nah, di Kasum itu sendiri kita yang pertama itu kita ada pemeriksaan untuk pendengaran dan khususnya misalnya untuk orang tua, biasanya kita ada yang namanya yang paling basic itu audiometri nada murni. Ya. Kemudian setelah itu ada speech test gitu ya, Oke. tes kata-kata. Kemudian kita juga ada tes yaitu tes impedance untuk melihat telinga tengahnya bagaimana. Wow. Kemudian ada OAE itu tuh untuk melihat bagaimana fungsi dari sel rambut luar dari rumah siput. Seperti Canggih itu. banget ya dokter ya. Ya. Wow. Kemudian ada hearing in noise test, jadi macam-macam. Nah, setelah pemeriksaan kita pun ada konseling. Jadi konselingnya itu kita diskusi nih sama oma, sama keluarganya gitu ya. Karena kan keluarga tuh yang paling banyak bersama oma nih ya. Aktivitas, ya. Nah, jadi kita nanti bicarakan mengenai jenis-jenis gangguan pendengarannya, kemudian juga derajatnya seperti apa, seperti itu. Dan juga di Kasum yang terakhir kita juga ada treatment. Treatmentnya itu tergantung kebutuhan, bisa ada alat bantu dengar, kemudian ada cochlear implant untuk orang tua. Wah, dokter saya mau nanya nih dokter. Ini kan banyak oma-oma yang masih belum menggunakan alat bantu pendengaran. Nah, efek sampingnya apa sih dokter kalau sudah lansia tidak menggunakan itu? Atau ada efek samping yang bisa buat kesehatan kita makin buruk atau bagaimana? Oke, sebetulnya kalau memang udah jelas ada gangguan pendengaran, terus nggak pakai alat, itu tuh biasanya ya itu tuh yang tadi Oma cerita gitu ya. Jadi kalau orang lain harus ngomongnya harus keras terus ke kita, biasanya kan ada jadi masalah sosial, masalah emosional, seperti itu ya. Jadi kalau memang ada masalah gangguan pendengaran, baiknya pakai alat bantu dengar, karena itu ngebantu untuk dia bisa dengar, bisa komunikasi sama siapapun. Iya sih gitu. benar sih. Betul sekali. Nah kalau misalnya dari pandangan medis ini benar-benar alat ini tuh sangat dibutuhkan ya bagi lansia saat ini ya dokter ya. Sangat amat, Gimana lanjutin? Mbak? sangat amat perlu. Sangat amat perlu ya. Kalau enggak kita mau ngobrol sama siapa? Iya, benar. Sama tetangga, hahaha. Sama anak cucu, hahaha. Ya kan? Iya. Terus nanti kita jadi akhirnya di rumah aja dong. Betul Bener sekali. banget. Nah kalau Wow. gitu Oma, boleh dong sampein ke teman-temannya yang mungkin sudah lansia segera untuk pakai alat bantu dengar, ayo dong disampaikan ke teman-temannya. Silakan Oma. Ayo oma opa, teman-teman yang udah lansia maupun yang belum lansia, jangan ragu-ragu, pakai alat ini itu nggak kelihatan kan? Nah, Wow. kalau misalnya takut kelihatan, ganti aja rambutnya. Nah, Yeay. Oma terima kasih banyak. Terima kasih Luar Oma, biasa, semoga ini dokter, terima memotivasi ya. Betul banget. dan jangan kemana-mana, ke Kasum itu udah top. Ya. Waduh. Servisnya top, alatnya top, dan pelayanannya luar biasa. Oke. Betul Terima sekali. kasih Oma. Morning People sangat menarik sekali kan dari Oma cantik kita saat Betul ini. banget. Masih banyak yang bakal kita kulik ya. Banyak banget, makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini?